bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekdes Balai Desa Lenteng Timur, yang terhormat kepada Bapak DPL, dan yang terhormat kepada narasumber Ahmad Faisal Rizani SH MKN, dan juga yang terhormat kepada Babinsa Lenteng Timur, dan tak lupa pula kepada masyarakat Lenteng Timur yang juga saya hormati dan rekan-rekan KKN. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan atas diterimanya kami mengadakan KKN di tempat di Lenteng Timur di sini. Alhamdulillah kami sampaikan, dan juga terima kasih telah menyediakan fasilitas yang kami perlukan di sini, dan mohon maaf apabila dari keterbatasan kami di sini, karena KKN di sini bukan setiap hari kami di sini, dikarenakan PPKM yang sekarang masih PPKM level 3. Ya, PPKM level 3, karena di sini kami tidak bisa melakukan ataupun mengadakan aktivitas KKN untuk masyarakat diadakan setiap hari. Karena di sini kami 2 hari kami melaksanakan KKN di sini, dan 1 hari kami melaksanakan KKN untuk individu ataupun diri sendiri. Dan terima kasih kami sampaikan sekali lagi. Cukup itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPL Universitas Wiraraja Sumeneb dalam rangka KKN tahun 2021, dan yang kami hormati pula Bapak Ahmad Rizani SHMKN selaku narasumber dan sejati sosialisasi tentang permohonan pendaftaran hak atas tanah dan pajak bumi bangunan. Dan tak lupa pula yang kami hormati para perangkat desa Lenteng Timur dan adik-adik KKN dari Universitas Wiraraja Sumeneb. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kita semua dapat berkumpul di Balai Desa Lenteng Timur ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas berkat rahmat beliau kita telah hidup seperti saat ini. Tak banyak yang dapat kami sampaikan. Yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih kepada pertama adalah bagaimana kedudukan sertifikat yang Tempo dulu, tak tahu apa sudah bulan lebih 10 tahun, yang istilahnya Prona. Prona kalau saya tidak salah dengar, ada yang mengatakan, ada wacana di luar bahwa Prona itu tidak sah kepemilikannya, karena memang yang saya tahu adalah tanpa melibatkan yang diukur pada waktu mengukur, tanpa melibatkan
orang yang punya tanah di sekitarnya dalam pengukurannya. Memang pada waktu itu punya saya sendiri, Bapak Kepala Dusun yang lama yang sudah almarhum, tanpa memberitahu dan memanggil dikala pengukuran. Akhirnya ada beberapa bulan yang silam ada wacana karena terjadi pengukuran, ada warga yang komplain bahwa hak sertifikatnya itu tidak sah karena tidak melibatkan yang punya tanah di sekitar pada waktu pengukuran. Yang kedua, Bapak, saya tertarik karena ada warga saya yang mendirikan bangunan di atas tanah pengainan. Nah, ini rencana warga iseng kepada saya, apakah bisa yang mendirikan bangunan tanah di atas pengairan ini menjadi hak milik? Barangkali itu Pak yang saya harapkan penjelasannya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Pak RT yang sudah bertanya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai Prona. Kalau istilah sekarang itu PTSL. Jadi PTSL di sini sebenarnya merupakan program dari pemerintah terkait pensertifikatan secara gratis. Kalau kita lihat kepanjangan dari PTSL itu kan istilah dari sistematik lengkap. Jadi semua hak atas tanah yang belum bersertifikat itu diupayakan untuk terbit sertifikat. Jadi ada kategori-kategorinya, ada K1, K2, K3 dan seterusnya. Nah, terkait dengan pertanyaan di sini ya, ini terkait dengan Prona ya, itu ada prosedur-prosedur yang memang harus dilalui. Salah satu contohnya di sini adalah ada yang namanya panitia tim adjudikasi. Panitia di sini terdiri dari ya, yang pertama pegawai pertanahan yang memahami tentang pendaftaran tanah. Terus kemudian anggota yang kedua yaitu pegawai pertanahan yang memahami tentang bidang-bidang hak atas tanah. Dan yang nomor 3 itu dari pihak kepala desa. Kemudian tim di sini yang terdiri dari 3 anggota di sini dibantu oleh tokoh masyarakat. Dalam artian tokoh masyarakat di sini yang betul-betul mengetahui mungkin terkait dengan riwayat, terus kemudian mengetahui tentang status, sehingga ya ketika hak atas tanah di sini yang terkait dengan Prona ya atau PTSL dinyatakan lengkap, maka itu pasti ada yang namanya pengumuman. Nah, pengumuman di sini sebenarnya difungsikan apabila ada pihak-pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah, itu ternyata dia itu tidak dilibatkan atau mungkin tidak diajukan haknya. Nah, ini fungsi dari pengumuman. Apabila pengumuman itu sudah terlewati, ya, berarti dianggap masyarakat itu tidak ada yang berkeberatan, sehingga dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat. Nah, penerbitan sertifikat itu sesuai dengan tujuan pendaftaran hak atas tanah itu memang dianggap sah, gitu ya.
kalau sudah dilewati pada masa pengumuman. Mengenai teknis di lapangan itu kan fungsi dari panitia ini untuk memverifikasi apakah betul-betul sudah lengkap atau mungkin ada catatan. Akan tapi ketika sudah masuk dalam masa pengumuman dan dinyatakan tidak ada yang berkeberatan, kemudian diterbitkan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan tujuan pendaftaran hak atas tanah, maka sertifikat tersebut tetap dinyatakan sah. Nah, cuma di sini yang harus diperhatikan ya, di peraturan pertanahan ini memang mengatur bahwa sejak sertifikat itu terbit diberi jangka waktu 5 tahun. Apabila ada pihak-pihak yang merasa berhak, itu sebenarnya bisa mengajukan, tapi diberi jangka waktu 5 tahun sejak sertifikat terbit. Itu kalau berdasarkan aturannya. Nah, pelaksanaannya tentunya pihak-pihak yang mengklaim atau yang merasa berhak terhadap hak atas tanah itu harus memperlihatkan bukti-bukti bahwa dia itu yang berhak terhadap hak atas tanah. Karena nantinya di pertanahan itu akan melihat sesuai dengan data pertama kali yang diajukan, dicocokkan. Ini yang diserahkan. Ini pihak yang merasa berkeberatan. Ada tim bagian sengketa di pertanahan, itu nanti yang akan mencoba menyelesaikan secara musyawarah. Nah, itu yang diharapkan penyelesaiannya secara musyawarah, disesuaikan dengan siapa yang berhak. Akan tetapi apabila secara musyawarah tidak bisa dilaksanakan, nah tentunya ini yang tidak diharapkan. Jadi pengajuannya bisa melalui TUN, PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk membatalkan sertifikat. Cuma itu diuji lagi. Kalau prosedurnya sudah dianggap benar, berarti itu tidak bisa dibatalkan. Akan tetapi apabila nanti pada saat TUN ternyata ada prosedur yang dilewati, maka itu bisa dibatalkan. Hanya pengadilan yang menyatakan bahwa sertifikat itu dibatalkan atau tidak sah. Sedangkan kita sendiri nggak bisa sebenarnya menyatakan sebelum bisa dibuktikan. Makanya pembuktiannya melalui pengadilan. Itu yang terakhir, ya, yang upaya yang terakhir. Tapi untuk upaya-upaya sebelumnya memang itu ada semacam musyawarah terkait dengan penyelesaian itu. Ya, ini untuk yang pertama. Jadi sudah ada tim adjudikasi yang bertugas. Terus kemudian pertanyaan yang kedua ini terkait dengan mendirikan bangunan di tanah pengairan. Tentunya kita membangun rumah, ya, membangun toko, intinya bangunan yang kita bangun harus berdiri di atas hak atas tanah kita sendiri, atau kita mendapatkan izin dari pihak yang menguasai hak atas tanah itu. Kalau memiliki, berarti sertifikat yang atas nama si A, berarti yang membangun adalah atas nama si A, gitu ya, sebagai itu dulu. Kalau istilah izin di sini bisa saja dalam bentuk sewa menyewa, ada istilahnya hak pakai dan lain sebagainya. Intinya ada izin dari pihak yang menguasai hak atas tanah tersebut. Jadi kalau saya melihat ini masuk ke dalam tanah pengairan, ya seharusnya itu harus dipergunakan untuk pengairan. Biasanya ada jarak tertentu yang tidak boleh dibangun. Ya fungsinya memang untuk normalisasi aliran untuk pengairan tersebut dan lain sebagainya. Intinya terkait dengan pengairan.
kalau ada bangunan di atasnya yang menghalangi itu tentunya akan menyulitkan petugas. Cuma di sini selama pihak yang menguasai harus yang secara resmi di sini. Menguasai di sini memberi izin ini kadang hanya ada secara lisan. Secara lisan kan berarti untuk pembuktiannya susah, sehingga bangunan untuk diri atas tanah pengairan tentunya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara kepemilikan hak atas tanah. Nah, ini yang belum diketahui secara detail hak atas tanah itu atas nama siapa. Terus kemudian mengenai berdirinya bangunannya itu atas dasar apa? Karena untuk mendirikan bangunan itu harus ada yang namanya IMB. Apa itu IMB? IMB itu kepanjangan dari izin mendirikan bangunan. Hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan kita terhadap hak atas tanah, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari tanah tersebut. Nah, kemudian ketika kita membangun rumah, maka juga harus dilengkapi dengan izin-izin untuk membangun. Ini untuk mengontrol apakah bangunan tersebut telah sesuai dengan yang diatur di Perda. Contohkan informasinya kalau di daerah lapangan terbang sekitarnya itu sudah tidak boleh dibangun. Makanya mendirikan bangunannya juga sudah di stop karena dikhawatirkan mengganggu penerbangan. Nah, begitu pula terhadap bangunan-bangunan yang lain. Makanya selain dari kita mengurus hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, kita juga harus melengkapi izin-izin yang terkait dengan hak atas tanah, yaitu IMB. سيدنا محمد بيد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة والسلام عليه وصل على سيدنا بقي بالصلاة عليه اللهم زينا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام والبس قلوبنا لباس التقوى واجعلنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك التقى والهدى اللهم إنا نسخنا طيبا اللهم سنا الهرمور وجنا الداب الآخر اللهم لا تسمنا نعمة بها علينا يا الله اللهم لنا في كلامنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعلنا وذرتنا وأولادنا وأبنائنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين من عبادك الشاكرين من عبادك الصابرين من عبادنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من سوء النار اللهم زدنا للنظر إلى وجه الكريم وشكره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة